Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai seizure atau kejang. Jadi kita membahas dulu per definisi. Kejang adalah suatu kondisi eh, yang etiologinya biasanya akibat munculnya suatu bangkitan kejang itu kembali yang dipicu oleh faktor predisposisi. Itu merupakan suatu keadaan yang abnormal yang diakibatkan karena hipersinkronus dari saraf-saraf di otak. Nah, untuk etiologi dari kejang, eh, salah satunya adalah gangguan dari elektrolit seperti adanya hipoglikemi, hipernatremi, kemudian hiponatremi dan hipokalsemi. Keadaan lain adalah akut toxic effect, yaitu efek dari toksik antidepresan, kemudian simpatomimetik. Kemudian yang lain adalah withdrawal dari syndrome, yaitu salah satunya etanol, benzodiazepin, dan lain-lain. Kemudian juga bisa diakibatkan karena sepsis, kekurangan oksigenasi dari cedera otak, kemudian infeksi dari sistem saraf pusat, adanya cedera kepala traumatik, kemudian adanya stroke iskemik dan juga stroke perdarahan. Bisa juga dipicu karena adanya neoplasma, demam, dan juga gangguan dari tidur. Nah, untuk prevalensi dari segi epidemiologi di sini disebutkan insidensi dari epilepsi pada Amerika Utara itu berkisar antara 16 dari 1.000 penduduk dan 51 dari 1.000 orang per tahun. Kemudian di sini dijelaskan prevalensi ini disesuaikan dengan usia yang berkisar antara 2,2 dari 1.000 hingga 41 dari 1.000. Dan ini tergantung pada negara yang melaporkan. Di sini juga dijelaskan, epilepsi parsial mungkin merupakan 2/3 dari kejadian epilepsi. Insidensi meningkat pada populasi sosioekonomi rendah. Nah, sekitar 25% hingga 30% kejang baru diperkirakan dipicu atau disebabkan oleh penyebab lain. Untuk insidensi epilepsi tertinggi terjadi pada kelompok usia muda dan tua setelah usia 50 tahun. Nah, paling umum terjadi kejang itu akibat adanya kelainan pada cerebrovascular disease. Kemudian klasifikasi dari kejang yang dimaksud dengan kejang tonik adalah suatu bangkitan kejang yang fokus utamanya biasanya terjadi pada lengan dan kaki yang menjadi kaku. Kemudian kejang ini biasanya berlalu cukup cepat dan tidak selalu mempengaruhi dari level kesadaran. Kemudian untuk kejang atonik atau yang disebut juga dengan rock attack, di sini yaitu suatu bangkitan kejang yang dimana adanya gangguan dari otot-otot yang tiba-tiba menjadi lemas. Kemudian kejang klonik merupakan kejang yang terjadi pada di sini disebutkan large muscle group, yaitu pada otot-otot yang eh, besar, misalnya pada lengan atau kaki. Nah, ini biasanya terjadi sentakannya dengan ritme yang lambat atau kejangnya terjadi pada ritme yang lambat. Hal ini biasanya disertai dengan hilangnya atau gangguan kesadaran. Kemudian kejang mioklonik adalah kelompok kejang yang biasanya terjadi pada otot-otot yang eh, membantu untuk pergerakan. Nah, biasanya terjadi dengan cepat dan di sini dijelaskan kesadaran tidak terlalu berpengaruh. Kemudian kejang tonik-klonik atau yang disebut dengan kejang grand mal, yaitu kejang yang terjadi pada seluruh tubuh yang
dialami akan mengalami kejang dan berkedut diikuti dengan hilangnya kesadaran. Kemudian yang terakhir absent seizure, yaitu suatu kejang yang levelnya menengah dan biasanya mengakibatkan gangguan atau kehilangan kesadaran. Nah, untuk klasifikasi dari kejang ini, di sini disebutkan ada yang dinamakan dengan kejang parsial. Nah, kejang parsial ini muncul hanya pada satu bagian otak. Gejalanya biasanya bergantung pada fungsi bagian otak tersebut dan mungkin mencakup hal-hal seperti kedutan pada lengan atau gangguan motorik, sensasi yang abnormal seperti gangguan sensorik atau perubahan penglihatan. Biasanya terjadi gangguan penglihatan. Kemudian, ketika penderita mengalami kejang parsial, biasanya mengalami sensasi yang tidak normal, yaitu salah satunya kehilangan kesadaran atau mendengar sesuatu atau ada yang melihat sesuatu atau mencium sesuatu dengan cara yang berbeda. Nah, pasien-pasien yang mengalami kejang mungkin juga disertai dengan adanya rasa pusing, cemas ataupun halusinasi yang dikenal dengan aura. Beberapa orang biasanya meringis atau tergagap atau berjalan tanpa tujuan atau mengotak-atik hal-hal yang tidak tahu sebetulnya tidak disadari oleh pasien tersebut. Nah, di sini dijelaskan untuk klasifikasi dari kejang, ada yang dinamakan dengan kejang vokal, ada yang motor onset, ada yang non motor onset. Kemudian yang generalized, ada yang bersifat motor, ada non motor atau absence. Dan juga diklasifikasikan juga pada unknown seizure. Ini juga dijelaskan juga ada motor sama non motor. Nah, ini yang dimaksud dengan vokal motor seizure. Nah, pada vokal automatism seizure ini umumnya salah didiagnosis dan diabaikan sebagai kejang. Ini merupakan suatu aktivitas motorik yang berulang yang biasanya terjadi dalam kondisi gangguan kesadaran dan kadang-kadang diikuti oleh amnesia dan ditandai dengan suatu bangkitan kejang itu yang bersifat berulang atau bisa seperti berulang kali adanya kegiatan seperti menggigit bibir, menggosok atau wandering. Nah, ini adalah ciri umum dari kejang gangguan yang bersifat vokal. Kemudian kejang yang disertai vokal atonic seizure yaitu kejang yang disertai hilangnya tonus otot yang terjadi secara tiba-tiba dan berlangsung selama beberapa detik. Dapat terjadi pada satu sisi tubuh atau pada salah satu anggota tubuh. Kesadaran biasanya tidak terganggu. Kemudian vokal tonic seizure yaitu suatu kejang yaitu akibat yang menyebabkan peningkatan dari kontraksi otot. Biasanya terjadi selama beberapa detik sampai menit dan kesadaran dan biasanya ada stiffening yaitu kaku pada limb atau pada leher. Kemudian vokal clonic seizure atau kejang vokal klonik eh terjadi bersifat suatu kejang itu bisa saja bersifat simetris ataupun asimetris, yaitu misalnya terjadi pada satu sisi tubuh atau bisa juga simetris. Kemudian untuk vokal non motor seizure, nah ini dijelaskan yaitu pada keadaan vokal non motor autonomic seizure ini adalah kejang yang sifatnya mempengaruhi dari sistem saraf otonom yang disertai dengan adanya sensasi nyeri pada perut, kemudian perasaan panas dan dingin, adanya rasa bau yang aneh.
Kemudian pada focal non-motor behavior eraser. Nah, ini adalah kejang yang ditandai dengan terhentinya semua aktivitas dan tidak adanya respon selama durasi kejang tersebut. Kemudian kejang vokal non-motor kognitif. Jadi ini yaitu terjadinya halusinasi, bisa juga ilusi dan juga bersifat dejavu atau adanya gangguan bicara saat kejadian kejang. Nah, maka pasien bisa dikatakan mengalami kejang kognitif. Kemudian kejang vokal non-motor emosional. Nah, ini didefinisikan sebagai kejang yang mengacu pada kejang non-motorik yang dimulai dengan bangkitan panik, cemas, takut, gembira, menangis, depresi, atau emosi lainnya. Nah, kemudian kejang vokal non-motor sensorik yaitu suatu kejang yang biasanya ditandai dengan adanya gangguan visual, gangguan hidu, pendengaran, kemudian adanya halusinasi dan juga kemungkinan adanya vertigo. Kemudian generalized motor seizure atau kejang general yang bersifat motor. Nah, ini dibagi dua, yaitu myoclonic tonic-clonic seizure sama myoclonic atonic seizure. Nah, untuk definisi yang pertama adalah suatu kejang yang biasanya terjadi pada individu dengan adanya riwayat epilepsi juvenile myoclonic epilepsy. Nah, hal ini ditandai dengan adanya kejang pada lengan, kemudian kekakuan tonik, dan berakhir pada kejang klonik. Kemudian pada kejang myoclonic atonic seizure, yaitu kejang ini umumnya terlihat pada pasien dengan DOS syndrome dan sebelumnya disebut sebagai kejang myoclonic astatik. Hal ini ditandai dengan sentakan singkat pada anggota badan atau batang tubuh diikuti dengan lemas. Kemudian yang berikutnya, generalized non-motor seizure, suatu kejang tipikal yang absence. Kejang ini ditandai dengan gangguan aktivitas yang terjadi secara tiba-tiba dengan tatapan kosong dan terkadang disertai adanya deviasi pada mata. Biasanya berlangsung beberapa detik setengah hingga setengah menit yang kemudian diikuti pemulihan yang cepat. Ini bisa juga yang ditandai dengan adanya gerakan involunter pada kelopak mata. Kemudian yang kedua, atypical absent seizure. Nah, definisinya adalah suatu penyakit yang memiliki permulaan yang lambat. Jadi, suatu kejangnya itu memiliki permulaan yang lambat. Kemudian terjadi perubahan yang signifikan pada tonus otot dibandingkan yang sisi sebelahnya. Nah, ini biasanya pada EEG memiliki lonjakan gelombang yang lambat pada EEG. Biasanya kurang dari 3 gelombang per detik. Kemudian myoclonic absent seizure yaitu per definisi yaitu kejang yang dimulai dengan beberapa sentakan yang berirama yang kemudian diikuti dengan eh, menatap. Kemudian eyelid myoclone ini suatu kejang yang terjadi pada kelopak mata atas. Kemudian kita harus mengetahui juga untuk zona epilepsi ini ada yang dikatakan dengan iritatif zone yaitu area korteks eh yang menghasilkan spike interictal. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan ictal onset zone yaitu area korteks tempat terjadinya kejang. Kemudian ada yang dinamakan dengan epileptogenic lesion, yaitu suatu kelainan struktural pada otak yang merupakan penyebab langsung dari serangan epilepsi. Kemudian symptomatogenic lesion. Nah,
yang dinamakan dengan symptomatogenic lesion ini yaitu bagian otak yang bertanggung jawab atas gejala klinis awal. Kemudian functional deficit zone yaitu area kortikal dengan disfungsi non epileptik. Yang terakhir adalah zona epileptogenik yaitu area otak yang diperlukan dan cukup untuk memulai kejang. Adapun yang kita temukan pada keadaan kejang itu yaitu adanya lonjakan atau peningkatan dari ekstraseluler kalium pada sel glia. Kemudian adanya defek voltase kalsium gate pada channel kalsium. Kemudian adanya penurunan dari GABA dan taurin. Kemudian ada peningkatan glisin dan peningkatan atau penurunan dari glutamat. Secara histori kita harus mengetahui juga kejadian penurunan kesadarannya apakah tiba-tiba, kemudian riwayat kejang, obat apa yang digunakan, kemudian riwayat medis, resume medisnya, kemudian ada konsumsi alkohol atau tidak. Untuk pemeriksaan fisik yang harus kita ketahui, biasanya pemeriksaan fisik ini harus mencakup pemeriksaan fisik umum dan pemeriksaan neurologis dengan memperhatikan atau mendeteksi adanya defisit vokal. Jika seseorang bisa mengamati kejang, mereka mungkin melihat adanya respon terhadap rangsangan verbal atau nyeri selama kejadian. Adanya gerakan motorik yang berirama dalam fase konsisten dengan kejang tonik klonik yang bersifat generalized atau umum. Untuk pasien dugaan kejang dan perubahan kesadaran yang persisten, kemungkinan perubahan status epileptikus harus dipertimbangkan. Kadang-kadang disebut juga dengan status epileptikus. Gerakan motorik status epileptikus non-konvulsif jenis ini mungkin hanya berupa gerakan mata, kedutan wajah, kemudian kedutan pada ekstremitas, dan tidak ada gangguan dari motorik. Nah, untuk evaluasinya ada kita lihat dari neuroimaging dan EEG. Untuk neuroimaging di situ bisa kita lihat adanya proses akut dari intrakranialnya seperti adanya riwayat trauma kepala, riwayat keganasan, gangguan imun, demam, sakit kepala yang bersifat persisten, adanya penggunaan antikoagulan, kemudian usia yang lebih dari 40 tahun dan juga onset kejang yang bersifat vokal. Kemudian pada elektroensefalografi atau EEG dapat kita lihat adanya pelepasan dari epileptiform vokal atau umum yang merupakan ciri-ciri EEG dari aktivitas kejang. Nah, seringkali EEG diperoleh sebagai alat stratifikasi untuk pasien dengan kemungkinan kejang. Jika EEG menunjukkan adanya gelombang epileptiform atau kelainan lainnya, penelaksanaan mungkin berubah. Nah, di sini beberapa obat antikonvulsan yang bisa kita berikan pada pasien yang mengalami kejang. Salah satunya adalah phenytoin atau juga fosphenytoin. Mekanisme mekanismenya adalah yaitu eh, pada terjadi pada natrium channel blocker yang dengan half-life-nya yaitu 24 jam. Kemudian berkurang dapat hilang dengan adanya hemodialisa. Kemudian dapat juga diberikan karbamazepin dan oxcarbazepin. Nah, cuman ada beberapa side effect dari antikonvulsan itu yaitu adanya leukopeni, pansitopeni, diplopia, hiponatremi. Nah, mekanisme dalam tubuh yaitu bertahan selama 12 jam. Kemudian dapat juga kita berikan lakosamid. Dapat juga diberikan etosuximid
acetazolamid, dan gabapentin. Kemudian obat antikonvulsan yang lain yang bisa kita berikan yaitu lamotrigin, topiramate. Topiramate lumayan sering kita gunakan, cuman side effect-nya dapat mengakibatkan penurunan dari fungsi kognitif, berkurangnya berat badan, kemudian pusing dan ataksia. Kemudian asam valproat bisa kita berikan juga, cuman hati-hati dengan side effect-nya yaitu trombositopeni, hiperammonemia, kemudian adanya peningkatan serum level dengan phenytoin dan phenobarbital. Ini dapat juga kita berikan leviracetam. Leviracetam ini lumayan umum kita berikan, side effect-nya yaitu somnolen, adanya gangguan dari perilaku, dan iritabilitas. Ini beberapa antikonvulsan yang bisa kita berikan dengan side effect dan karakteristiknya. Nah, kemudian apabila pasien-pasien itu tidak respon dengan medikamentosa, kita dapat mempertimbangkan intervensi bedah, yaitu intervensi bedah ini hanya boleh dipertimbangkan jika kembali lagi yang saya jelaskan tadi, pasien tidak respon dengan terapi atau pengobatan yang sifatnya non-invasif. Nah, terdapat variasi dalam intervensi bedah ini tergantung pada area otak di mana kejang dapat terjadi atau muncul. Nah, ini salah satunya yaitu focal resection. Eh, Reseksi vokal ini dimaksudkan adalah reseksi vokal pada area yang menyebabkan kejang. Prosedurnya diperuntukkan bagi area otak yang bersifat tidak yang non kritikal, yaitu biasanya pada kasus temporal lobe epilepsi atau TLE. Kemudian berikutnya lesionektomi. Lesionektomi ini melibatkan pengangkatan kelainan jaringan otak yang terbentuk seperti tumor lokal atau deformasi dari pembuluh darah. Nah, pasien biasanya datang dengan glioneuronal atau meningioma. Nah, tumor ini mempunyai kemungkinan besar menjadi agen penyebab epilepsi, dan tumor mempunyai kemungkinan besar dan tumor kemungkinan besar ketika dilakukan pengangkatan dapat mengakibatkan bebas kejang dengan intervensi bedah. Kemudian dapat juga kita lakukan laser interstitial thermal therapy atau yang dikenal dengan LIT. Nah, ini bergantung pada MRI untuk memetakan fokus kejang, karena laser tersebut fungsinya untuk menghilangkan area atau fokus kejang pada otak saja. Nah, ini adalah sebagai salah satu sebagai pilihan pengobatan pada epilepsi mesiotemporal. Kemudian kita kenal juga dengan korpus kalosotomi, melibatkan pemutusan koneksi antara kedua hemisfer otak, biasanya dilakukan pada epilepsi umum yang bersifat severe atau yang bersifat berat. Biasanya ditandai dengan kejang tonik-klonik dan seringnya kejang dan kejangnya dan kejangnya nanti bakal menyebabkan pasien bisa terjatuh. Kemudian dari presentasi ini dapat kita tarik kesimpulan, eh epilepsi ini adalah salah satu kelainan neurologis yang paling umum yang menyerang hampir sekitar 50 juta orang di seluruh dunia. Dengan kemajuan dan klasifikasi subtype, sementara untuk etiologi epilepsi ini
eh, kita dapat melakukan perawatan yang bervariasi dengan pemberian antikonvulsan hingga prosedur bedah. Jadi di sini pada presentasi kali ini kita dapat menarik kesimpulan, yaitu untuk bangkitan kejang atau epilepsi kita terapi dulu dengan terapi medikamentosa. Dan apabila epilepsi itu tidak tertangani dengan terapi medikamentosa, barulah kita melakukan prosedur yang bersifat invasif bagi penderita yang mengalami epilepsi atau kejang. Mungkin eh, hanya itu yang bisa dapat saya bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Saya tutup dengan terima kasih.